Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk metode AHP akan mempresentasikan terkait metode AHP, itu kepanjangannya Analytical Hierarchy Process AHP dari kelas SCPK. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota tim kelompok kami. Yang pertama yaitu Dinda Saputri, saya sendiri 1018 kemudian ada Iklima Nur Hasanah 1018 kemudian ada Mahiza Imam 1018 kemudian ada Maulidia Faiza 1018 kemudian ada Muhammad Najik 1018 kemudian ada Muhammad Farul Rizki 1018 kemudian ada Muhammad Ferli Reza 1018 dan Tegar Yusuf Habibi 1076. Next. Nah, ada pun outline yang akan dibahas selama presentasi ini. Yang pertama yaitu ada definisi metode, yang kedua kelebihan, kekurangan, dan prinsip, kemudian yang ketiga sejarah, kemudian yang keempat terdapat rumus dan tahapan menghitung, kemudian yang kelima contoh perhitungan, kemudian yang keenam studi kasus dengan mereview paper sebanyak 1, kemudian ada soal. Next. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tuh, apa sih AHP itu? AHP itu kepanjangannya Analytical Hierarchy Process, suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur. Nah, di dalamnya itu komponennya susunannya hierarki, di mana dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, kemudian menetapkan variabel mana yang punya prioritas paling tinggi, di mana akan mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Next, nah adapun kelebihan yang ada pada metode AHP ini, yang pertama strukturnya hierarki, kemudian yang kedua memperhitungkan validitas sampai batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih untuk mengambil keputusan, kemudian memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output, analisis, sensitivitas pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, AHP mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah yang sifatnya multi-objektif dan multi-kriteria berdasarkan perbandingan preferensi dari setiap elemen. Next. Terdapat kekurangan pada metode AHP. Yang pertama yaitu ketergantungan terhadap input utama. Input utamanya itu terdiri dari persepsi, penafsiran seorang ahli sehingga melibatkan subjektivitas pada model sehingga tidak berarti ahli tersebut memberikan penilaian yang salah. Kemudian yang kedua, metode HP hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis yang pernah ada sebelumnya. Sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung dari kebenaran yang telah terbentuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah prinsip dari AHP itu sendiri. Yang pertama adalah decomposition, yaitu membuat hierarki. Jadi, sistem yang kompleks dipecah menjadi sistem yang sederhana. Kemudian yang kedua ada cooperative judgment, yaitu penilaian kriteria dan alternatif. Synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan agent vector method untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah logical consistency, dilakukan dengan mengagresikan seluruh agent vektor yang diperoleh dari berbagai tingkatan hierarki dan selanjutnya diperoleh suatu komposit vektor tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah sejarah dari AHP. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hierarki kriteria. Pihak yang berkepentingan, hasil, dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif, sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. Kemudian analytical hierarchy process atau AHP ini dikembangkan oleh Thomas pada tahun 1970-an. AHP merupakan sistem pembuat keputusan dengan menggunakan model matematis. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektivitas atas persoalan kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan
dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki. Kemudian memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mengsintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahapan menghitung dengan menggunakan metode HP. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua adalah membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama, sehingga masalah dapat dilihat secara detail dan terukur. Yang ketiga adalah membuat matriks perbandingan berpasangan. Yang keempat adalah mengidentifikasi nilai kepentingan perbandingan berpasangan. Yang kelima adalah menghitung bobot kriteria. Dan keenam adalah menghitung nilai dari kriteria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Setelah kita menghitung dari CR dari kriterianya, kita menghitung bobot alternatifnya dari setiap kriterianya. Lalu yang terakhir menghitung bobot yang akhir. Nah, di sini kita setelah menentukan angka tujuan ya, kita menentukan juga kriterianya bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Jadi kita susun secara hierarki seperti ini sehingga dapat dilihat lebih detail dan juga terukur. Nah, ini merupakan matriks perbandingan yang tahapan setelah menentukan hierarkinya. Jadi kita membuat matriks perbandingan dan dengan memasukkan intensitas kepentingan yang ada di sebelah kanan. Untuk 1, 3, 5, 7, 9 itu nilainya lebih condong ke arah kriteria yang mana. Nah, sedangkan yang 2, 4, 6, 8 itu masih berada di tengah-tengahnya antara 1 atau 3, 5, 7 atau 7, 9. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Oke, untuk tahapan selanjutnya ini dari tahapan awal yang nomor 5 dan nomor 7 yang menghitung nilai bobot ya, setiap kriteria dan alternatifnya berdasarkan kriteria. Jadi untuk cara-caranya yang pertama itu tentukan dulu nilai kepentingannya dan jumlahkan total nilai kriteria atau alternatif berdasarkan kriterianya. Itu ada di contoh gambar. Oke. Selanjutnya dinormalisasi tiap nilai kriteria yang didapat dengan cara total nilainya dibagi dengan nilai kepentingan yang telah ditetapkan. Hasil total per kolomnya akan menjadi 1, seperti yang ada di gambar berikut. Oke, kemudian selanjutnya dirata-ratakan per baris hasil normalisasi nilai kepentingannya. Hasil rata-rata ini digunakan sebagai nilai bobot dari kriteria dan alternatif berdasarkan kriterianya. Oke, lanjut. Ini untuk tahapan yang keenam. Jadi sebelum menghitung nilai bobot dari alternatif berdasarkan kriteria, dihitung terlebih dahulu nilai konsistensi dari hasil perhitungan nilai bobot setiap kriterianya. Berikut caranya. Yang pertama, kalikan nilai kepentingan kriteria dengan hasil bobot kepentingan yang telah didapat. Kemudian jumlahkan semua nilai per baris yang telah dikalikan dengan bobot kepentingan. Jadi bisa dilihat di contoh sebelah. Nah, itu sambungan dari contoh sebelumnya juga. Kemudian nomor yang ketiga, total nilai per kriteria langkah kedua dibagi dengan bobot kepentingan per kriteria. Kemudian selanjutnya lambda max ditentukan dengan cara merata-ratakan hasil dari langkah sebelumnya. Oke, selanjutnya dihitung konsistensi indeks dengan rumus seperti berikut, seperti sebelah ini. Oke, lanjut. Ini masih termasuk ke dalam langkah sebelumnya. Langkah terakhir dihitung konsistensi ratio dengan rumus berikut ya. Oke, jika konsistensi rasionya
kurang dari 0,1, maka disimpulkan bahwa perhitungan nilai bobot kriteria telah konsisten dan dapat digunakan untuk menghitung nilai bobot alternatif berdasarkan kriterianya. Jika konsistensi ratio lebih dari 0,1, maka penilaian bobot kriterianya masih belum konsisten, sehingga perlu diulangi kembali langkah penentuan bobot kriteria hingga mendapatkan nilai bobot kriteria yang konsisten. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian langkah terakhir, setelah bobot kriteria dan bobot alternatif berdasarkan kriteria didapatkan, maka bobot akhir ditentukan dengan cara mengkalikan bobot alternatif yang didapatkan berdasarkan kriteria dengan bobot kriteria yang telah didapat. Lalu hasil bobot akhir terbesar digunakan sebagai keputusan yang diambil oleh penentu keputusan. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Dalam perhitungan itu, bagian terpenting dari prosesnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama, yaitu menyatakan tujuan analisis. Misalnya di sini adalah memilih mobil baru. Kemudian yang kedua adalah menentukan kriteria. Nah, kriterianya di sini ada 3, yaitu style, kehandalan, dan konsumsi bahan bakar. Kemudian yaitu menentukan alternatif pilihan. Alternatif pilihannya itu ada mobil Avanza, Xenia, R3, dan Grand Livina. Kemudian disusun membentuk pohon bertingkat seperti yang ada pada gambar ya. Lalu bagaimana menentukan tingkat kepentingan relatif dari kriteria yang ada? Hal ini dapat dilakukan dengan judgement untuk menentukan peringkat dari kriteria. Dalam sebuah sistem berbasis AHP, judgement ini diberikan oleh user pengguna sistem dan dilakukan pada saat user bermaksud melakukan proses AHP dan melihat rekomendasi. Misalnya, yang pertama, kehandalan 2 kali lebih penting daripada style, kemudian style 3 kali lebih penting dari konsumsi bahan bakar, kemudian kehandalan 4 kali lebih penting dari konsumsi bahan bakar. Nah, selanjutnya dengan pairwise comparison atau perbandingan berpasangan, tingkat kepentingan satu kriteria dibandingkan dengan yang lain dan dapat diekspresikan. Nah, nilai yang digunakan itu adalah ada equal, moderate, strong, very strong, dan extreme. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian dari judgement tadi dapat dibuatkan tabel perbandingan sebagai berikut. Bagaimana mengubah matrik berpasangan ini menjadi peringkat dari kriteria? Nah, jawabannya menggunakan eigenvector. Berikut cara untuk mencari solusi eigenvector. Cara komputasi yang singkat yang bisa digunakan untuk mendapatkan peringkat adalah dengan menggunakan matrik berpasangan sebagai dasar perhitungan kuadrat matrik berpasangan setiap saat. Jumlah setiap baris dihitung dan dinormalisasi. Perhitungan dihentikan apabila perbedaan dari jumlah-jumlah ini dalam 2 perhitungan yang berurutan lebih kecil dari suatu angka. Untuk tahapan yang pertama, kuadratkan matrik berpasangan. Matriks ini dihitung dengan cara mengkalikan baris dikalikan dengan kolom, baru habis itu dijumlahkan. Contohnya, 1 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 2 ditambah 3 kali 0,33 dan seterusnya. Untuk hitungan eigenvektor pertama, jumlahkan baris, jumlahkan jumlah dari baris-baris yang ada, kemudian dinormalisasi nilai jumlah dari masing-masing baris. Angka normalisasi pertama yang sebesar 0,3194 didapatkan dengan membagi angka 12,75 dibagi 39,9165. Kemudian untuk proses selanjutnya, hal ini diulang terus-menerus dengan cara dikuadratkan, dijumlahkan, dan dinormalisasikan untuk menentukan eigenvektor kedua. Kemudian, setelah dikuadratkan, dijumlah, dan dinormalisasikan menjadi seperti tabel tersebut, dan eigenfaktor yang kedua adalah 0,3196, 0,5584, 0,1120. Pada tahap selanjutnya adalah menentukan peringkat alternatif pilihan. Untuk alternatif pilihan sendiri dapat dilakukan perbandingan berpasangan terhadap kriteria masing-masing. Judgement dalam proses ini umumnya dilakukan berbasis pada data atau informasi tentang alternatif pilihan atau quantitative approach. Atau kalau tidak tersedia data, informasi tersebut dapat dilakukan dengan judgement dari pakar terkait pemilihan alternatif tersebut atau
qualitative approach. Di dalam sebuah sistem, proses untuk menentukan nilai kriteria dari masing-masing alternatif pilihan dan perhitungan peringkat dilakukan pada saat melakukan entry dan edit data variabel dan kriteria alternatif pilihan. Dalam kasus ini, yang memberikan judgement untuk kriteria style dan kehandalan adalah pakar tentang mobil dengan informasi bersifat kualitatif. Next. Ini adalah contoh perhitungan selanjutnya. Ada dua tabel matriks style dan kehandalan. Dari matriks ini dihitung eigenvektornya untuk menentukan peringkat dari alternatif pilihan untuk masing-masing kriteria. Dari tabel matriks yang didapati style dan kehandalan, didapati peringkat style dan peringkat kehandalannya ada di samping tabel tersebut. Next. Selanjutnya adalah untuk menghitung dengan quantitative approach. Di sebelah kiri ada tabel matriks yang kriteria konsumsi bahan bakar. Terus di sebelah kanan dengan menormalisasi informasi bersifat kuantitatif akan bisa didapatkan peringkat konsumsi bahan bakar untuk masing-masing alternatif pilihan. Dengan demikian, bobot kriteria dan alternatif pilihan sudah terlengkapi, sehingga pohon keputusan tergambar menjadi seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan hasil keputusan masing-masing bobot untuk alternatif pada pilihan dikalikan dengan bobot dari kriteria dalam bentuk perkalian matriks berikut. Nah, pada contohnya di Avanza itu yang 0,1160 dikalikan dengan 0,3196 ditambahkan dengan 0,3790 dan dikalikan dengan 0,5584 ditambahkan 0,3010 dikalikan dengan 0,1220 dan didapatkan hasilnya 0,3060. Langkah selanjutnya sama seperti langkah pada Avanza, sehingga pilihan yang paling bagus untuk kasus pengambilan keputusan ini adalah mobil dengan tipe Grand Livina. Selanjutnya review paper. Pemilihan karyawan baru dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena menentukan kualitas perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Dalam memilih karyawan baru diperlukan ketelitian yang tinggi dalam menseleksi satu persatu pelamar yang telah mendaftar. Salah satu cara yang efektif dalam menseleksi karyawan adalah dengan cara menerapkan sistem penunjang keputusan, sehingga dapat memutuskan dengan hasil yang tepat dalam menseleksi karyawan baru. Aplikasi ini menerapkan metode Analytical Hierarchic Process atau AHP, yaitu dengan melakukan pembobotan terhadap kriteria dan pelamar hasil penelitian berupa aplikasi sistem pemilihan karyawan baru berbasis web yang memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan secara tepat dan diharapkan dapat mempermudah proses seleksi karyawan baru. Next. Nah, selanjutnya ada soal kasus AHP mengenai pemilihan tas wanita dengan 3 kriteria. Yang pertama yaitu harga atau merek, yang kedua model atau desain dan ukuran, yang ketiga kualitas atau bahan yang digunakan, dan 3 alternatif yaitu Charles & Kate, Elizabeth, dan Sophie Martin. Model 4 kali lebih penting daripada harga, model 3 kali lebih penting daripada kualitas, dan kualitas 2 kali lebih penting dari harga. Tentukanlah metode AHP-nya dari soal permasalahan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.